Baik para siswa, pada pertemuan kali ini kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu kelas 11, kita masuk kepada momen gaya atau torsi sebagai jembatan awal untuk memahami tentang konsep benda itu berputar atau berotasi. Karena pada saat benda itu bergerak, dia tidak melulu hanya bertranslasi, tetapi juga dia berotasi. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kesetimbangan partikel benda itu bisa saja dia hanya bertranslasi, bisa saja dia hanya berotasi, bisa saja dia bertranslasi sambil berotasi, atau bisa saja dia betul-betul tidak bertranslasi dan tidak berotasi. Nah, itu yang area rotasi kita masuk di kelas 11. Nah, kita pelajari dulu pintu jembatan untuk masuk ke rotasi, ya ini momen gaya. Momen gaya atau dalam istilah lain itu adalah torsi. Saya menulis beberapa poin seperti di bawah ini ya. Poin pertama begini, momen gaya atau simbolnya adalah tau. Ini adalah tau ya. Jadi menulisnya begini nih. Jadi kayak huruf T tapi ada ekornya di belakang sebelah kanan gitu. Tau bacanya ya. Huruf Yunani itu. Tau itu konsepnya adalah suatu besaran yang menyebabkan sistem benda ya, itu bisa berputar atau berotasi terhadap porosnya. Jadi gara-gara ada besaran ini, maka benda itu bisa berotasi atau sistem benda bisa berotasi. Disebut sistem benda karena bisa saja satu sistem itu terdiri atas banyak sekali atau beberapa benda yang kemudian kita analisis gayanya satu persatu. Makanya lebih tepatnya itu mendefinisikannya sebagai suatu sistem benda. Nah, kalau kita definisikan secara matematis, momen gaya atau tau itu adalah perkalian cross. Jadi perkalian cross antara gaya F dengan lengannya yang saling tegak lurus. Jadi ini adalah asal definisi. Definisi pertamanya tuh ini begitu. Tapi nanti pada saat kita melakukan analisis berikutnya untuk mempermudah, kadang definisi itu kadang terlupakan ya. Saya bilang terlupakan ya, bukan dilupakan. Artinya ya sudahlah, yang penting ada F, ada L, ada sudut sin. Nah, ada sudut theta, ya udahlah langsung hajar aja F kali L kali sin theta. Tetapi pada awalnya definisinya itu seperti ini. Perkalian cross antara gaya F dengan lengannya yang saling tegak lurus. Nah, perkalian cross itu maksudnya adalah perkalian vektor dengan vektor yang menghasilkan vektor juga. Karena perkalian vektor itu, ya saya sedikit matematis ya. Perkalian vektor itu terdiri atas dua jenis, yaitu perkalian dot atau titik gitu ya, dan perkalian cross atau silang gitu maksudnya. Dot itu berarti perkalian vektor A dengan vektor B berjenis dot ini yang menghasilkan C, yaitu dalam bentuk skalar. Contohnya kalau dalam fisika adalah usaha. Usaha itu adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan yang menghasilkan skalar. Usaha itu tidak memiliki arah. Ya, kalau cross itu perkalian vektor dengan vektor yang menghasilkan vektor juga. Jadi contohnya yang momen gaya ini, jadi perkalian, masuk lagi nih. Bentar ya. Banyak pula tuh. Baik, saya lanjutkan. Jadi perkalian antara, sebentar ini saya kalau menuliskannya harus benar ya. Jadi perkalian antara lengan, masuk lagi. Subhanallah. Ini kalau akhirnya kalau terlambat ya mengganggu pekerjaan saya ini akhirnya. Vektor lengan dikrosskan, dikalikan silang dengan vektor gaya dan menghasilkan vektor momen gaya. Nah, ini maksudnya adalah ini vektor, kemudian ini juga vektor, dan hasilnya juga vektor gitu. Nah, itu adalah perkalian yang berjenis cross. Contohnya kalau dalam fisika ya ini momen gaya. Atau contoh yang lain, misalkan gaya itu sendiri, dan masih banyak lagi. Yang nanti di kelas 12 juga harus dikenal, banyak dikenal ya, seperti gaya Lorentz itu juga termasuk
perkalian cross banyak sekali ya. Nah, kita akan lebih fokuskan ke sini ya, ke kelas 11-nya, yaitu tentang momen gaya. Sekali lagi, momen gaya adalah perkalian cross antara lengan dengan gaya, dan kalau dituliskan secara vektorial seperti ini yang sebenarnya, tetapi kalau dituliskan secara skalar, maka boleh-boleh saja kita menulis seperti ini. Ya, skalar itu artinya yang penting adalah nilainya saja. Adapun kalau vektor, maka kita tidak boleh menulis sembarangan gitu ya. Jadi kalau secara vektorial dituliskan seperti ini, vektor tau adalah L cross F gitu, bukan F cross L, karena F cross L itu adalah min tau. Ya, jadi ada aturan ya dalam penulisan vektor itu ada aturan. Kita tidak boleh main sembarangan hajar aja gitu, nggak bisa. Ya, baik, itu tadi sekedar pengenalan tentang definisinya dan tentu saja kita masuk ke sini ya. Saya ulang kembali, jadi vektor gaya, momen gaya itu adalah perkalian F dengan L. F tentu saja adalah gaya yang digunakan untuk perputaran dalam satuan Newton, kemudian lengan gaya dalam satuan meter, dan momen gaya hasil perkaliannya itu tentunya satuannya adalah Newton kali meter. Nah, kalau saya boleh berikan gambaran sederhananya itu contohnya begini ya. Kalian punya ini sayangnya kita offline ya, jadi agak kesulitan saya menjelaskan kalau kita online gini ya. Kalau offline saya bisa menunjukkan kepada kalian gagang pintu ya. Ya, berarti saya minta kalian juga membayangkan gagang pintu atau lihat gagang pintu kalian masing-masing nih ya. Daun pintu kalian masing-masing. Di sebelah daun pintu itu pasti ada gagang seperti ini nih. Nah, ini namanya gagang pintu ya, yang digunakan pada saat kita mau masuk atau keluar itu pasti kita tekan ke bawah. Betul ya, ini tekan ke bawah ya. Artinya kalian memberikan gaya tekan F gitu loh ya, kepada gagang pintu. Biasanya kan dari besi itu yang kecil itu. Lalu di sebelah sini ada anak kunci ya. Nah, ketika dia tidak ditekan, maka anak kuncinya itu dalam posisi seperti ini. Tapi ketika ditekan ke bawah, maka si gagang pintu ini akan berputar. Saya gambar warna biru misalkan ya, dia akan berputar begitu. Nah, kondisinya akan menjadi seperti ini posisinya. Lalu si anak kuncinya akan masuk ke dalam sehingga kita bisa membuka daun pintu itu atau menutupnya. Gitu ya maksudnya. Nah, itu artinya secara tidak langsung kalian itu sebenarnya sudah menerapkan yang namanya konsep momen gaya ini. Karena itu artinya pada saat kalian membuka gagang pintu, ini katakanlah ini adalah satu lengan tertentu dan ini adalah porosnya, tempat untuk perputaran dari gagang pintu tersebut. Ketika kalian berikan gaya F itu sama saja kalian menarik gaya F ke bawah seperti ini. Nah, itu dia. Dan tegak lurus antara F dengan L-nya. Nah, ketika kalian tarik ke bawah, maka tentu saja si gagang pintu tadi bisa berputar berlawanan jarum jam. Kayak gini ya, jadi perputarannya ya. Nah, seperti ini nih. Bisa kasih merah lagi ya. Nah, oke ya, aduh agak jelek gambarnya, tolong dipahami. Nah, ini dia. Nah, itu artinya secara tidak langsung dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita sudah menerapkan yang namanya konsep momen gaya, yaitu perkalian antara gaya dengan lengannya yang saling tegak lurus. Definisinya saling tegak lurus. Definisi ya. Sebentar, masukkan lagi siswa. Oke, para siswa, bisa dimengerti penjelasan awal saya tentang momen gaya? Oke, baik, oke. Jadi, gara-gara ada momen gaya, maka sistem benda itu bisa berputar atau berotasi. Ya, sekali lagi, momen gaya menyebabkan sistem benda itu bisa berrotasi. Nah, berarti di definisi pertama ini, momen gaya terdiri atas komponen yaitu F dengan L. Jadi ada F dengan L yang saling tegak lurus. Maka ketika digerakkan berbarengan, terjadilah perputaran yang disebut momen gaya. Suatu besaran yang menyebabkan sistem benda itu bisa berputar. Nah, itu jika momen gaya antara F dengan L saling tegak lurus. Nah, bagaimana kalau membentuk sudut?
Nah, ini saya menulis, jika dia membentuk sudut, ya, apakah juga bisa terjadi perputaran? Bisa juga, tetapi nanti hasil perputarannya akan lebih kecil daripada kalau tegak lurus. Kenapa? Karena di sana ada analisis sehingga menyebabkan gaya itu menjadi mengecil, ya. Gaya itu menjadi mengecil karena diambil yang tegak lurus sehingga ada unsur trigonometri di sana, yaitu sin dan cos. Jadi begini contohnya, maksudnya begini. Kalian lihat gambar ini ya, ada suatu lengan, katakanlah ini lengan L begitu, ya, yang memiliki poros C. Jadi di C itu bisa diputar ini, yang C bisa berputar. Kemudian ditarik dengan gaya atau ditarik atau istilahnya apa ya, diberikan gaya F, tetapi gaya F itu membentuk sudut theta, tidak tegak lurus. Nah, bagaimana, apa yang terjadi? Maka yang terjadi tetap benda ini bisa berputar, tetapi perputarannya nanti tidak sebesar kalau sudutnya 90 derajat. Karena ada analisis pada vektor F ini. Jadi vektor F kita analisis, menganalisisnya adalah dari panahnya kita tarik garis bantu. Dan kita pakai ini ya. Nah, kita tarik garis bantu seperti itu. Lalu dari pangkalnya kita tarik vektor yang searah dengan sumbu X dan searah dengan sumbu Y. Aduh, maaf ya. Jadi ini ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi nampak bahwa gaya F yang membentuk sudut theta itu akan diuraikan pada sumbu X, yaitu yang ini. Ya, oh ini ya aduh masuk lagi. Aduh, sebentar para siswa. Iya. Nah, ini ya, para siswa saya lanjutkan. Jadi gaya yang searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, kamu lihat yang searah sumbu X ini, dia tidak akan memberikan efek momen gaya karena dia berhimpit terhadap lengannya. Ya, jadi kalau kamu menekan apa ya namanya, menekan dengan gaya begini itu ya, apakah bisa berputar nih daun pintunya? Gagang pintunya bisa berputar nggak? Enggak, Bu. Nggak bisa kan? Nah, itu dia. Itu sebabnya maka yang satu himpitan pada sumbu X atau searah dengan sumbu X tidak akan memberikan efek momen gaya. Jadi yang memberikan efek momen gaya itu adalah yang ini. Nah, kalau kita analisis yang pada sumbu Y ini, kamu lihat ya, ini adalah sudut theta. Ini saya coret dulu, saya hapus dulu ya supaya nggak mengganggu ini analisis saya. Nah, ini adalah sudut theta, maka secara otomatis yang sebelah sana ini juga theta, karena ini adalah sudut berseberangan dalam. Dalam istilah matematika itu ada beberapa yang harus kita pahami dan kita mengerti, ya, matematika dasar maksudnya. Nah, kamu lihat, maka yang pada analisis sumbu Y itu adalah menghadap sudut theta. Kalau menghadap sudut theta berarti dikalikan sin, F sin theta. Nah, gara-gara ada sinus ini, maka nilainya akan jadi lebih kecil kalau dia tegak lurus. Artinya, gara-gara ada sudut yang menyimpang menyebabkan momen gayanya menjadi lebih kecil daripada kalau tidak menyimpang atau daripada kalau tegak lurus. Semoga paham maksud saya? Yo, paham, Bu. Masukkan lagi siswa. Nah, jadi para siswa kalau begitu, secara mengikuti kaidah definisi tadi bahwa momen gaya adalah perkalian cross antara gaya dengan lengan yang saling tegak lurus, maka kita simpulkan untuk gaya yang menyimpang pada lengannya disimpulkan bahwa momen gaya yang terjadi itu adalah F ini ya, F sin theta gitu loh ya. F sin theta kali L. Ini dia jawabannya. Ya, itu dulu ya konsepnya ya. Jadi kita belajar itu dari dasar dulu. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk rumusnya ini. Ya nggak bisa begitu ya. Fisika nggak boleh ditempuh dengan cara kayak gitu. Ngapalkan rumus, nggak boleh. Harus kita mempelajari konsep dasarnya dulu, baru kemudian dengan sendirinya kadang rumus itu apa ya, bisa ingat dengan sendirinya kalau konsepnya kita paham. Nah, bagaimana kalau gayanya itu sudutnya sudut tumpul kayak gini nih ya, sudut tumpul.
Sama, kita harus lakukan analisis. Coba saya analisis dengan yang pen biru ya. Analisisnya kita mulai dari F yang panah ini, lalu kita tarik garis bantu pada sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita tarik pada sumbu Y dan pada sumbu X. Nah, itu dia. Ya. Jadi ini adalah analisisnya. Nah, kalau saya mau menjabarkan gini ya, kalau ini theta, pakai merah aja deh. Kalau ini theta maka ini adalah 180 min theta karena ini adalah sudut berpelurus. Sudut yang menyebabkan 180 derajat, sudut berpelurus. Kalau ini 180 min theta, maka yang ini juga sama, 180 min theta. Nah, yang diambil tentu saja yang tegak lurus, berarti yang diambil adalah yang ini. Yang ini tidak memberikan efek momen gaya karena dia satu himpitan dengan sumbu X atau searah dengan sumbu X. Nah, berarti yang saya kasih warna hijau ini ya, yang memberikan efek momen gaya adalah yang ini, itu adalah F sin, kamu lihat ya, 180 min theta. Pahami dulu ini ya konsepnya ya. F, momen gaya di titik D, karena adanya lengan, ini lengan L, kemudian ada gaya F sin 180 min theta, maka terjadilah yaitu momen gaya sebesar, yakni F sin 180 min theta kali L. Ini dia. Nah, ini sin 180 min theta itu sama dengan sin theta juga. Dari mana, Bu? Ini analisis matematika identitas. Kalian udah diajari belum ya? Identitas pengurangan dan penjumlahan dua sudut. Udah lupa dah, Bu. Ayo udahlah ya. Sin cos sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Ini nanti kalau dianalisis hasilnya sama dengan sin theta. Jadi dengan demikian, baik pada sudut lancip maupun sudut tumpul, ya, mengapit sudut antara F dengan L-nya, maka momen gayanya nilainya adalah F sin theta kali L. Itu saja, semoga paham. Jelas ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan, baik. Oke. Nah, ini dia para siswa. Tulisan saya yang bisa membantu kalian untuk memahami. Jadi setiap ada gaya yang membentuk sudut seperti itu, maka persamaan matematikanya tinggal mengalihkan dengan sudut yang dibentuk antara gaya itu dengan lengannya. Demikian juga kalau sudutnya itu dalam bentuk sudut tumpul ya, jadi lebih dari 90 derajat seperti ini sudut tumpul, maka sama juga hasilnya. Nah, para siswa, tadi definisi awal tentang momen gaya. Ya, momen gaya, sekali lagi saya tegaskan, momen gaya adalah besaran yang menyebabkan benda itu berputar atau sistem benda itu berputar, didefinisikan sebagai F kali L yang tegak lurus ya. Kalau tegak lurus berarti kali sin 90. Tetapi kalau membentuk sudut lancip maupun sudut tumpul, maka kalikan sin theta, berapapun sudutnya. Oke, sekarang arahnya. Karena momen gaya itu adalah besaran vektor, maka dia pasti punya arah. Nah, karena arah dia itu adalah memutar, karena perputaran ya, bukan translasi, maka arahnya adalah didefinisikan sebagai berikut. Jadi arah positif itu memutar berlawanan jarum jam, arah negatif itu memutar searah jarum jam. Itu mendefinisikan arah dari gerak rotasi. Saya ulang ya, arah rotasi atau arah momen gaya itu didefinisikan sebagai perputaran jarum jam. Nah, kalau positif berarti berlawanan jarum jam, kalau negatif searah jarum jam. Ilustrasinya seperti ini. Ada benda dengan panjang L, kemudian diberi momen gaya tegak lurus, diberikan gaya tegak lurus seperti ini. Tolong mic-nya dimatikan supaya tidak suara noise. Terima kasih. Lalu di titik A, benda itu bisa berputar, berarti A sebagai porosnya. Kamu lihat, kalau ini bergerak atau berputar, maka perputarannya adalah searah jarum jam. Ini kalau diteruskan tuh perputarannya bisa begini nih ya. Nah, seperti ini nih maksudnya nih. Kalau diteruskan gitu, kalau dia itu bisa berputar gol gitu ya, dia searah jarum jam. Nah, perputaran searah jarum jam ini didefinisikan sebagai perputaran negatif atau taunya negatif.
Kemudian kalau yang gambar titik B ini, ada lengan pada titik B sebagai porosnya, lengan L, kemudian ada gaya tegak lurus terhadap lengan tersebut, maka kalau dia berputar, dia perputarannya itu berlawanan jarum jam. Seperti ini ya, kalau diteruskan tuh perputarannya adalah berlawanan jarum jam. Nah, momen gaya yang seperti ini, maka didefinisikan sebagai positif arahnya. Saya ulang ya, jadi kalau yang negatif berlawanan jarum jam, kalau yang positif searah jarum jam. Bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Nah, Bu. Baik. Bagaimana kalau dia membentuk sudut? Sama, membentuk sudut itu perputaran juga akan diketahui kalau searah jarum jam ini ya, searah jarum jam itu yang ini, searah jarum jam, yang sebelah C ini berlawanan jarum jam. Berlawanan positif, searah negatif. Para siswa perputaran itu baik matematika, fisika, dan kimia sama semuanya mendefinisikan perputaran itu sama. Di matematika kita belajar tentang sudut ya, perputaran sudut negatif, sudut positif itu seperti ini, berlawanan jarum jam, itu sudut positif. Searah jarum jam maka dia adalah sudut negatif. Di fisika momen gaya dan beberapa nanti ada besaran lainnya seperti gaya Lorentz dan sebagainya, itu juga mengikuti aturan seperti ini. Di kimia itu kita belajar tentang spin elektron. Jadi elektron itu bisa berputar dari porosnya, perputarannya bisa searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Para ahli kimia sepakat yang berlawanan jarum jam itu plus setengah dalam mendefinisikan perputaran, ya spinnya, kemudian yang searah jarum jam min setengah. Semoga paham. Jadi match antara fisika, kimia, dan matematika. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Ibu, Ya, silakan. mau tanya yang di atas tadi mau nentukan F sin theta sama F Ya. cos theta itu gimana? F sin theta, oh itu ya, di kelas lain juga begini aja. Sepertinya vektor ini ya. Baik, ini saya bantu begini aja deh ya. Kalau ada vektor, misalkan ini vektor A gitu ya. Sebentar ya. Katakanlah saya memiliki lengan ini, ya begini aja deh ya. Lengan L ini titik A, lalu ini adalah sudut theta ya, ini yang sudut tumpul gitu ya. Ini adalah F. Nah, kamu perhatikan maka ini diuraikan ini. Ya, dia sebenarnya pakai garis bantu titik-titik gitu. Nah, ini dan ini. Gitu loh. Aduh, kalau nggak pakai ini nggak bisa lurus. Ya, bentar ya saya ulang lagi. Jadi diuraikan lah ya, intinya diuraikan. Nah, ini dia gitu para siswa. Lah ya Allah, ini ya. Nah, kalau ini theta, maka nanti yang ini adalah 180 min theta. Itu dia. Asal matematikanya ya. Berarti yang sebelah sini juga 180 min theta. Karena ini adalah sudut berseberangan dalam. Nah, yang di depan di depan sudut 180 min theta itu adalah F kali sin 180 min theta. Jadi kalau di depan sudut maka dikalikan sin, kalau mengapit sudut maka dikalikan cos. Itu aja prinsipnya. Berarti yang di bawah ini itu adalah F cos, yang mengapitnya adalah 180 min theta. Paham nggak nih? Nah, ini Bu. matematika ya. Matematika ya. Kalau dia lancip, saya lagi ya, kalau dia lancip, ini saya gambar ya, kalau sudutnya itu lancip seperti ini misalkan. Nah, ini mestinya diuraikan dulu, ini theta gitulah ya, diuraikan, ini dia peruraiannya, aduh mohon maaf ya, tolong dipahami, semoga ini ngerti aja kalau ini lurus gitu ya, ini L. Nah ini theta, kalau ini theta maka ini theta, yang di depan theta, dia dikalikan sin, gitu loh ya, yang mengapit theta, dia dikalikan cos, F cos theta. Saya mau menjelaskan matematikanya, tapi nanti habis fisika saya, gitu ya. Kenapa begitu? Itu sebenarnya analisis matematis. Analisis vektor di bagian matematika kelas 10 kalau tidak salah, semester 1 ya. Lupa ingat saya itu, kalau matematikanya di materi mana itu. Vektor itu ya. Jadi gini aja prinsipnya.
Kalau garis gaya hasil analisis itu menghadap sudut yang dimaksud, maka kalikan sin. Ini menghadap sudut yang dimaksud. Kalau dia mengapit sudut yang dimaksud, ini mengapit sudut yang dimaksud. Kalikan cos. Kalau seandainya sudut yang dimaksud itu adalah yang ini, misalkan yang biru ini, nah maka yang pada sumbu Y ini tidak menghadap sudut, tetapi mengapit sudut. Oh, berarti ini adalah F cos apa ya, misalkan ini jangan theta ya, F cos apa ya, alfa, F cos alfa gitu. Kalau ini alfa, maka ini juga alfa. Nah, sekarang gantian yang ini menghadap sudut alfa, berarti ini adalah F sin alfa. Jadi sudutnya yang kamu tinjau yang mana gitu loh ya. Jangan diapalin. Diapalin maksudnya gini, kalau Y pasti kalikan sin, nggak begitu juga, tergantung sudutnya di sebelah mana. Paham nggak maksud saya? Paham, Bu. Nah, itulah yang disebut belajar konsep, bukan menghafal rumus gitu ya. Jadi kamu lihat sudutnya di sebelah mana. Kalau sudutnya di sebelah sini, ini ya theta, maka yang ini menjadi kalikan cos. Kalau ini theta, maka ini juga theta, karena ini sudut saling berseberangan dalam. Masuk apa lagi ini? Bentar. Apa lagi ini? Ya, silakan ya. Nah, semoga paham ini ya. Sekarang saya masuk ke fisika dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Semoga mengerti tadi penjelasan saya. Arahnya positif negatif. Dan sekarang bagaimana menganalisa dalam suatu soal gitu. Para siswa ini ada beberapa soal, saya cuplikan ada 5. Nanti karena kalau waktunya tidak cukup, maka silakan dilanjutkan sendiri. Contohnya ini ya. Nomor 1. Ada lengan 5 meter di titik A sebagai poros, ini poros ya, titik A sebagai porosnya, kemudian diberikan gaya ke atas dan tegak lurus terhadap lengan tersebut, gayanya 20 Newton. Berapakah momen gaya di titik A? Yang membacanya momen gaya di titik A. Oh, jadi kalau begitu, momen gaya di titik A itu definisi asalnya adalah F kali L. Sebenarnya kali sin 90 derajat sebenarnya, karena sudutnya 90. Ya sudah. Lalu jangan lupa satuannya harus dalam MKS. MKS atau dalam satuan internasional. Berarti ini sudah match ya, Newton, ini juga sudah match meter. Berarti tinggal langsung masukkan saja 20 Newton kali 5 meter. Tolong dimatikan tuh mic-nya supaya tidak noise. Ya. Kali sin 90 adalah 1, berarti ini adalah 100 Newton meter. Semoga paham ya. Paham ini? Yo, paham, Bu. Jangan lupa arahnya ya, arahnya jangan lupa. Kamu lihat bahwa momen gaya ini akan berputar berlawanan jarum jam. Oh, berarti arahnya positif, itu dia. Atau tidak ditulis, itu artinya dia positif. Semoga paham ya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 tuh ini. Ada lengan sepanjang 50 cm pada titik B sebagai porosnya, kemudian diberikan gaya tegak lurus pada lengan tersebut sebesar 100 Newton. Berapakah momen gaya di titik B? Karena B-nya untuk perputaran begitu. Oh, kalau begitu, tahu B, momen gaya di titik B ini, gitulah ya, adalah F kali L kali sin 90 derajat. Nah, F-nya berapa? 100 Newton. L-nya berapa? Nah, kamu lihat nih ya, L-nya dalam satuan CGS, cm. Berarti harus dikonversi ke meter. Oh, 0,5 meter. Berarti kalikan 0,5 kali sin 91. Jangan lupa, arahnya harus kita perhatikan, dia itu memutar berlawanan jarum jam. Berarti taunya negatif. Oh, berarti ini negatif. Oh, jadi tau B itu adalah min 50 Newton meter. Paham ini? Paham, Bu. Iya, Bu. Bu, Iya, silakan. Kalau ingin bertanya, iya, silakan. yang arahnya itu bukannya searah sama jarum jam, Bu? Iya, Iya, searah jarum jam. searah, makanya negatif. Oh iya, sorry, Bu. Yang berlawanan positif. Ya. Saya ulang ya, nomor 1 ini berlawanan, taunya positif. Yang nomor 2 itu searah, taunya negatif. Oke, sekarang nomor 3 ya. Waktunya itu ngejar terus kita. Yang nomor 3 kita lihat, sebenarnya di analisis ya, itu tadi saya bilang di awal, kadang definisi itu kadang kita lupakan, bukan melupakan, terlupakan.
ya. Kalau kita sudah langsung kepada soal, apalagi soal yang rumit, udah definisinya tinggalkan aja deh gitu. Langsung aja nih, hajar aja nih. Jadi tau C adalah F kali sin theta kali L. Nah, langsung hajar seperti itu. Jangan lupa ini arahnya adalah searah jarum jam, berarti taunya negatif. Nah, itu dia. Oh, berarti ini adalah negatif. Jangan lupa itu. Ya sudah, tinggal masukkan komponennya. F-nya adalah minus 40 sin 30 derajat, berarti sin 30 derajat. L-nya itu adalah panjang lengan ini, 20 cm, berarti jadikan meter. Oh, 20/100. Bisa juga dengan cara seperti itu. Coret ya ini, coret, berarti min 8 kali setengah. Sin 30 setengah ya. Oh, berarti ini adalah min 4. Ini sudah dalam satuan MKS semuanya atau satuan internasional. Ya sudah, berarti min 4 Newton meter. Ini jawabannya. Semoga paham ya. Jelas ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4, silahkan saya dibantu nomor 4 ini. Yuk, berarti tahu di F-nya berapa tuh, Bu? F-nya 50. 50 Newton. 50 Newton. Sebentar, ini saya nggak jelas kah? 50 Newton ya. Jadi tahu di titik D, jangan lupa porosnya D, berarti tahu di titik D sama dengan searah jarum jam atau berlawanan itu? Berlawanan, Bu. Berlawanan. Berarti positif ya. Positif ya. Udahlah, berarti positif apa ya? F sin 120. Oke, kali L ya. Udah. Baik, kita masukkan nilainya ya. Positif boleh ditulis, nggak ditulis juga nggak masalah karena positif itu. F-nya berarti 50 Newton kali sin 120 di kuadran kedua. Sin 120 di kuadran kedua, Sin jadi ini 60. 90. Iya, ini 90 berarti sisanya ini. Nah, ini adalah 120, sisanya adalah 60. Berarti sin kuadran kedua sin 60. Setengah akar 3. 3. Kali L, L-nya 4 meter. Sudah dalam kondisi MKS, Newton meter. Berarti ini berapa ya ini ya? 100 Nah, akar akar 3. 3. Oke, ini ya 100. Ini bagi 2 ya, berarti 100 akar 3 Newton meter. Sudah match semuanya. Akar 3 biasanya boleh kita bongkar, boleh juga tidak, karena akar 3 adalah bentuk akar. Sekali lagi, akar 3 bentuk akar. Bentuk akar adalah suatu bentuk matematik yang tidak bisa diubah dalam A per B. Itu definisi matematika ya. Tapi kalau akar 4 ya harus kita sederhanakan jadi 2 dan seterusnya gitu. Kalau kita ingin membongkarnya juga boleh, 100 akar 3 itu 1,7 Newton meter, berarti 170 Newton meter. Jadi boleh diselesaikan dengan finish di sini, boleh juga finish di sini, gitu loh. Semoga paham maksud saya. Jelas ya? Jelas. Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. baik. Baik, sekarang yang nomor 5. Oke, yang nomor 5. Ini saya menulis di mana ya habisnya? Ya sudah. Ini saya hapus boleh? Yang coretan sebelah kanan nih? Boleh ya? Hapus. Bu, enggak, Bu. Oke, baik. Sudah paham semuanya kan? Udah kan memahaminya, momen gaya. Ini baru awalnya. Oke. Nah, para siswa yang nomor 5 ini nggak ada kosongannya. Aduh. Baik, yang nomor 5 ini saya menunjukkan kepada kalian ada suatu sistem benda yang di sana ada banyak sekali gaya, ada 3 di gambar itu, ya. Berarti nanti tergantung dari porosnya di sebelah mana, sehingga kita akan mendapatkan sekian momen gaya. Kita lihat ya, maksud saya begini. Soal ini meminta tahu di A. Jadi momen gaya di A sebagai porosnya. Kalau di A sebagai porosnya, berarti ini sebagai poros perputaran, maka kita perhatikan ada 2 momen gaya yang menyebabkan benda ini bisa berputar. Kita lihat nih, berapa perputarannya. Momen gaya pertama, saya kasih merah itu ini. Ini momen gaya yang pertama. Ya. Yaitu perkalian antara F2 dengan lengan AC yang berjarak 2 meter. Momen gaya kedua, saya kasih yang biru ya, momen gaya kedua itu ini. Nah, supaya nampak oleh kalian. Yaitu perputaran yang disebabkan karena gaya F3
dengan sudut 150 terhadap lengan AD yaitu 3 meter. Bisa dipahami ini konsepnya ya? Bisa ya? Yup. Bisa, Bu. Oke, baik. Jadi kalau begitu, nomor 5 yang sigma tau A gitu ya. Kalau kita disuruh menjumlahkan berarti kita pakai bahasa matematika sigma, penjumlahan. Jumlah dari semua momen gaya di titik A sebagai porosnya. Itu adalah, kamu lihat ya, momen gaya yang kedua ini, yaitu F2, gitu ya. Tulis dulu deh ya. Jadi F2 sin 30 derajat kali panjang F2 terhadap A, berarti 2 meter. Paham ini? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. jangan lupa dia positif karena dia arahnya adalah berlawanan jarum jam, jadi taunya positif. Nah, ini taunya positif tuh. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua itu adalah yang biru ini. Yang biru adalah F3. F3, tetapi kalau kita lihat perputarannya adalah searah jarum jam, berarti taunya adalah negatif. Oh, berarti negatif ya. F3 sin 150 kali panjang A ke D, panjang dari gaya F3 terhadap A itu adalah 3 meter. Nah, ini dia. Bu, kok nggak dimasukkan satuannya? Boleh dimasukkan, boleh tidak, tetapi hati-hati. Kalau tidak, berarti kita sudah dalam pemahaman MKS semuanya. Semoga paham maksud saya ya. Baik, saya lanjutkan. F2 adalah 20, berarti 20 sin 30 adalah setengah kali 2 dikurangi F kali sin 150 kuadran kedua sama dengan sin 30. Oh, berarti setengah juga kalikan 3. Semoga paham ini. Paham. Oke, baik. Nah, F-nya berapa tadi ya? Oh, 40. Maaf nih, 40. Berarti dicoret 20, dicoret ini habis berarti 20 dikurangi 60 berarti min 40 Newton meter. Kamu lihat ini, para siswa, kamu perhatikan ini, hasilnya adalah minus. Oh, itu artinya sigma tau ini menghasilkan min 40 Newton meter, berarti secara sistemik ya, sistem benda ini akan berputar searah jarum jam dengan nilai 40 sehingga nanti kita bisa menghitung berapa percepatan sudutnya. Itu tapi nanti ya setelah definisi 1 ini. Semoga paham ya. Dengan nilai ini maka kesimpulan kita, jika A sebagai porosnya, maka sistem benda itu akan bergerak searah jarum jam. Karena hasil dari perhitungan kita adalah negatif. Semoga paham. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Sekarang kalau B sebagai poros, ini karena waktunya sudah habis, saya nggak bisa menyelesaikan, silakan selesaikan sendiri. Kalau B sebagai poros, ada berapa momen gaya? Silakan dianalisis. Ada berapa itu? 2. 2? Betul 2? 3. 3 ya, 3 ya. Kalau B sebagai poros, ini saya hapus saja supaya nggak bingung kalian. Ya, kalau B sebagai poros, coba perhatikan nanti nilai-nilai definisinya harus ditaati ya. B sebagai poros biru deh ya. B sebagai poros, maka ini ada 3. 1, 2, 3. Gitu dia. Gitu loh ya. Semoga paham ya. Apa, Bu? Oke, baik. Saya lanjutkan. Saya dikejar waktu nih, karena habis ini masuk di kelas berikutnya. Kemudian kalau C sebagai porosnya, C sebagai poros, ada berapa momen gaya? 3. 2, Bu. 2 ya, 2 ya, 1 dan 2. Lah ini nggak memberikan momen gaya, nggak bisa karena dia jaraknya adalah 0. Dia berada di titik itu sendiri, maka jaraknya adalah 0. Setiap kalikan 0, maka hasilnya 0 juga. Jadi ini tidak memberikan efek momen gaya jika C sebagai porosnya. Bisa mencari sendiri ya para siswa ya. Kemudian kalau D sebagai porosnya, aduh dikejar waktu saya. D sebagai porosnya, maka ada berapa momen gaya? 2. 2, Bu. 2. Baik, pintar. 1 dan 2, ini dia. Nah, ini tidak memberikan efek momen gaya karena dia berada pada titik poros itu, sehingga kalau kalikan jaraknya menjadi 0 kali 0 berarti dia tidak memberikan efek momen gaya kalau D sebagai porosnya, dijumlahkan dan seterusnya. Pasti ketemu apa yang diminta pada soal tersebut.